Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, di cuplikan tadi teman-teman bisa melihat bagaimana burung ini kerja. Burung ini kurang top perform ya menurut saya. Karena saya tahu dulunya burung ini kerjanya itu lebih enak ya. Enak dulu kerjanya. Tidak hanya sebatas dia sujud aja. Dulu burung ini dia itu lebih main ke 4 sudut tangkringan gitu teman-teman ya. Dia neken. Dia cari musuh. Menggambarkan bahwa burung itu saat kerja dia betul-betul bertarung. Itu dulu ya. Sayangnya akhir-akhir ini saya belum menemukan burung ini bisa kerja seperti dulu lagi. Sebenarnya saya punya feeling dengan burung ini. Saya senang. Selain di fisiknya ya, fisiknya ini besar burung ini. Ekornya panjang, kaku, kaki pendek, volumenya kenceng, mainnya enak gitu ya. Saya punya feeling sebenarnya dengan burung ini. Hanya saja yaitu tadi burung ini belum menunjukkan kerja top performnya lagi seperti dulu. Oke teman-teman, kalau dilihat dari cuplikan tadi, burung ini menurut saya birahi dia itu lebih tinggi daripada emosinya. Kok bisa seperti itu? Jadi kalau dilihat dari video panjangnya, burung ini saat dia memang dia ada ngeplay neken seperti itu ya. Hanya saja setelah itu dia ngetem. Ngetem itu bukan menandakan bahwa burung itu kecapean, tidak. Ya, ngetemnya itu lebih ke apa ya? Dia semangat tarungnya kurang, emosinya kurang. Karena seharusnya burung ini saat dia setelah ngeplay itu ya, kalau dia top perform itu teman-teman, dia pindah tangkringan. Dia di tengah itu ya, dia gemprong-gemprong, keluarkan materi, dia suarakan keras, nanti cari yang lain, dia begitu akan menyudutkan musuhnya yang lain, begitu. Aslinya mainnya seperti itu. Ini kan tidak. Ini di depan hanya ngeplay ya. Enak, gayanya enak memang burung ini. Cuman tidak diteruskan. Ya menurut saya sih kurang top perform aja. Ya, yaitu tadi, burung ini birahinya lebih tinggi daripada emosinya. Nah, kok bisa gitu ya? Kok bisa seperti itu? Kok bisa berubah seperti itu? Jadi begini teman-teman ya, bisa jadi burung ini bisa berubah kinerjanya ya. Burung teman-teman juga bisa berubah kinerjanya. Akhirnya ada naik birahi tapi tidak dibarengi dengan emosi. Yang akhirnya apa? Burung itu ya seperti ini. Dia benar waktu pertama digantang dia menunjukkan gaya seperti itu, tapi setelah itu sudah. Ya. Nah, teman-teman, apa sih penyebab ya, kok emosi burung kita, semangat tarung burung kita itu bisa pudar? Kebiasaan-kebiasaan buruk sebenarnya. Apa itu? Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat ya, burung ini kan dari ukurannya aja udah ya kita menggambarkan oh ini Medan gitu ya. Setahu orang awam itu kan kalau burung besar ekor panjang pokoknya Medan. It's okay lah. Ini saya bilang burung ini kan burung dengan postur yang besar. Normalnya burung postur besar itu mainnya nggak mau sering-sering. Nggak mau dimainkan seminggu sekali. Dia jeda itu mintanya agak lama. Nah itulah yang akan membangun sensitivitas di burung seperti ini. Ya, kebiasaan buruknya apa? Satu, sering kali diadu, ya, entah diadu di lomba ataukah di trek di rumah. Nah, atau juga dia sering mendengarkan. Biasanya kan teman-teman kalau mungkin pengen mendengarkan burungnya bunyi, disetelkan suara murai batu tarung. Ya itu, tiap hari dia akhirnya bertarung di rumah. Walaupun sebatas dia pakai MP3. Burung itu kalau sudah ada kesiapan, birahi ada, emosi ada, ya, dia fit, saat mendengarkan suara MP3 itu juga dikira bukan, oh itu suara MP3, bukan. Itu suara murai dan dia pasti akan marah. Burung siap itu jangankan suara seperti mana mendengarkan suara murai.
MP3 itu kan ada ngokloknya dan sebagainya, ada nembaknya gitu ya, ada nada tingginya. Jangankan itu, suara panci jatuh aja dia marah, itu murai batu. Nah, kalau itu kita lakukan terus-menerus di setiap hari, maka ya itulah yang akan memudarkan ya, mengikis semangat tarung di burung kita. Gitu loh teman-teman ya. Akhirnya apa? Dengan rawatan yang bagus itu yang naik hanya birahinya aja. Nah, sekarang bagaimana sih melihat burung kita itu terindikasi naik birahi ya, tapi semangat tarungnya kurang. Saat di rumah nih. Di rumah itu pasti burung itu gacor. Gacor tuh. Burung-burung seperti ini pasti di rumah gacor. Apalagi ada ketrek murai gitu. Alah, gacor misalnya. Nah, bagaimana kita melihat burung kita saat di lokasi lomba? Kalau burung kita tuh hanya naik birahinya saja. Burung itu pasti gacor. Saat kita buka kerodongnya, burung itu tetap berbunyi gacor, tapi tidak menunjukkan kalau dia itu cari musuh. Dia lebih ke gacor aja. Di dalam kerodong itu gacor pestian burungnya. Ya, di bawah itu gacor. Nah, bedanya dengan burung yang ada sensitivitas, emosi, dan semangat tarungnya ada, itu beda. Saat datang ke lokasi lomba, kok dengar sekelilingnya murai batu, nggak usah dibuka ya teman-teman ya. Itu udah menunjukkan dia cari musuh. Banyak tingkah itu di bawah. Di kerodong itu gerak-gerak itu. Dia terbang-terbang. Itu aslinya kan dia cari musuh. Apalagi kita buka langsung dia pastian. Dia pasti marah-marah. Itu ya bedanya seperti itu. Nah, saat burung kita lombakan, ya ini teman-teman. Burung ini sebenarnya kalau dia pas gitu ya. Pas dengan emosinya ada, semangat tarungnya ada, maka burung ini dia tuh neken, mainnya neken, lebih ke neken. Kalau ini kan kelihatan dia kayak ngeplay begitu ya. Tapi kalau dia itu ada emosi bagus, ya sensitivitasnya bagus, dia lebih main tangkringan. Ya, 4 sudut tangkringan itu dikuasai. Dia cari musuh. Dia neken di musuh. Nanti pindah sana begitu. Ditekan sana dia begitu. Dan seharusnya seperti itu, gitu lah ya. Nah, sekarang bagaimana sih solusinya untuk burung-burung yang kasusnya seperti ini? Mungkin burung teman-teman yang kasusnya juga naik birahi, tapi tidak dibarengi dengan emosi. Ini kan sebenarnya kayak burung itu nggak jujur, burung itu bohong gitu ya. Kadang-kadang orang itu ketipu gitu ya. Dulu mau gacor, luar biasa bawa materi, tapi saat digantangkan kurang kerjanya. Itu loh. Dikira di rumah udah ada kesiapan, betul-betul kesiapan, ternyata di lapangan tidak. Ya, nah bagaimana sekarang caranya supaya burung kita itu bisa kerja dengan top perform, dia emosinya juga bagus, sensitivitasnya bagus, semangat tarungnya bagus, sehingga apa yang dia punya, kesiapan dari, ini kalau dilihat dari fisik dia bagus. Ya, dari tenaga dia bagus. Saya yakin bagus nih burung. Ya, terus dia dari birahi jelas dia naik kok birahi. Cuman hanya tidak ada emosinya kurang, terus sama faktornya atau semangat tarungnya yang kurang burung ini. Ya, kalau mentalnya juga bagus burung ini. Nah, gimana nih caranya? Nah, sekarang kalau size burungnya seperti ini, burung postur besar itu seperti mana yang sudah aku bahas, jangan sering-sering diadu. Ya, jangan sering-sering diadu. Terus burung di rumah itu, teman-teman juga jangan iseng sering-sering mendengarkan suara MP3 itu jangan. Nah, kalau teman-teman punya banyak burung di rumah, yang penting dia tidak tarung. Kalau cuman hanya ngimbangi aja enggak apa-apa. Kalau memang itu tidak bisa, ya konsekuensinya adalah mengungsikan burung yang memang dia hariannya itu juga ngajak tarung. Gitu ya, supaya burung yang lain tidak terprovokasi. Tuh teman-teman ya, kalau masalah settingan urusan di emosi ya, di emosi ini urusannya itu lebih ke pengondisian. Kalau settingan itu lebih ke birahinya. Gitu ya. Jadi burung ini saya yakin untuk ukuran settingan sudah pas. Ini juga burung pasti akan ditambahkan settingannya. Ya, waktu mau dilombakan pasti ditambahkan juga untuk EF-nya. Tapi yang terjadi apa? Burung tetap semangat tarungnya yang kurang, ya, fiktornya yang kurang, emosinya yang berkurang. Itu tadi, untuk membentuk emosi yang bagus, sensitivitas yang bagus adalah pengondisian. Maka sering saya katakan pada teman-teman,
Kalau burungnya tidak ada masalah apa-apa, burungnya normal, ya setelah dijemur, setelah rutinan mandi dan sebagainya, burung itu udah dikerodong aja, ditaruh di dalam rumah. Jangan biarkan burung yang tujuannya untuk dilombakan itu gacor di rumah. Karena kalau burung yang gacor di rumah biasanya bohong. Gitu ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.